إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته. اللهم Assalamualaikum. salam Abah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hormati Bapak-Bapak yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lewat Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, kita akan melanjutkan pengajian kitab Arba'un Al-Qadiriyah halaman ke-25 ya. Halaman ke-25 kitab saya. Hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu wa salasun utawi iki iku hadis kang nomor 3 wa salasuna lan nomor 30, berarti nomor 33 atau 33. Iku al-bisyaratu bil jannati, nerangaken tentang bebungah, kabar bunga atau kabar bahagia bil jannati kelawan swarga. Hadis yang ke-33 ini menerangkan tentang kabar bahagia akan swarga atau tentang swarga, ya. Kabar bahagia tentang keluarga, tentang swarga. Akhbarona Abu Muhammad Al-Mubarak. Akhbarona mengkabarkan kepada kita siapa Abu Muhammad, bapaknya Muhammad Al-Mubarak bin Mubarak, yaitu Mubarak ibnul Mubarak bin Ali bin Nasr bin Sarraj Al-Ma'ruf, yang dikenal bi Ibni Ta'awid dengan nama Ibnu Ta'awidhi. As-Sufiyu, ya, yang seorang sufi, Al-Jauhariyu, Al-Khabbasu. Akhbarona menceritakan kepada kita sopo Abul Khattab, bapaknya Khattab, Nasr bin Ahmad bin Batr. Akhbarona Abu Bakar Ahmad bin Tolhah bin Ahmad bin Harun Al-Munaqiyu, ya. Al-Munaqiyu. Al-Wa'idu. Akhbarona Ahmad bin Salman An-Najjad. Quri'an den waca salam ye. Quri'a den waca ala Yahya ing atase Yahya bin Ja'far, wa ana sedangkan saya asma'u mendengarkannya. Akhbarona mengabarkan kepada kita siapa Ali bin Asim, haddasani menceritakan kepadaku Utsman bin Ghiyas, ya, Utsman bin Ghiyas. Utsman bin Ghiyas. Haddasani Abu Utsman An-Nahdi. Haddasana Abu Musa Al-Asy'ari, menceritakan kepada kami Abu Musa Al-Asy'ari, ya, Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari ini sahabatnya Kanjeng Nabi. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari itu sahabatipun Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Jadi dalam monggo Pak Ustaz Yakub. Jadi rawi pertamanya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, beliau bilang begini, kata Abu Musa, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersama dengan Rasulullah. Jadi jangan ingat-ingat ya, kalau ada redaksi hadis kok pakainya kuntu ma'a Rasulillah, itu sahihnya peringkat pertama, Pak. Grade sahihnya peringkat pertama. Sebab beliau yang menceritakan berarti langsung mengalami dengan Kanjeng Nabi. Ngeten nggih.
kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadiqati Bani Fulan, berada di kebunnya Bani Fulan. Bani Fulan berarti nggak diketahui namanya, ya. Jadi kalau orang nggak diketahui namanya Fulan, ya. Muhammad bin Fulan, misalkan ada nama Muhammad, nggak tahu bapak, nggak tahu asal usulnya, berarti bin Fulan, gitu ya. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama dengan Rasulullah fi hadiqati Bani Fulan, berada di sebuah kebun milik Bani Fulan. Wal babu, adapun pintu alaina atas kami kumukhlakun, dikunci. Nah, pintunya terkunci. Jadi di tanah Arab kan begitu nggih, kebun kurma, kebun anggur, tapi ada rumahnya di situ. Nah, Rasul dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari berada di kebun, kemudian pintunya terkunci. Ya, pintunya terkunci. Wa ma'an Nabi, dan bersama Nabi udun, ada kayu, batang kayu. Ya, punya sebatang kayu. Kanjeng Nabi bawa kayu. Nah, di kebun tersebut Kanjeng Nabi bawa kayu. Yang kusubihi fil ardi, yang kusu, yang ngorek-ngorek, Kanjeng Nabi ngorek-ngorek bihi kelawan kayu tersebut fil ardi, dalam bumi, dalam tanah. Jadi Nabi punya kayu, sebatang kayu, kayu dioret-oretkan ke tanah. Ya lagi garuk-garuk apalah, nggak tahu tuh. Ya. Id dumadakan istaftaha rajulun. Ya, ada seorang laki-laki minta dibukakan pintu. Itu ya, kayak gitu. Saya langsung tak maknai bahasa Indonesia karena hadisnya panjang biar nggak makan waktu. If istaftaha rajulun, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki minta dibukakan pintu. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintahkanku, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Nabi memerintahkan aku untuk membuka pintu tersebut. Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Jadi Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya Abdullah bin Qais. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, saya ulang lagi. Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya Abdullah bin Qais. Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais. Qultu, saya ngucap, saya semaur, saya jawab, labbaik ya Rasulullah, nggih, dalem ya Rasul. Labbaik itu artinya dalam, sendiko dawuh, gitu nggih. Kadang kalau haji, kalau umrah itu kan labbaik Allahumma labbaik. Ya itu artinya dalam Gusti, siap Gusti, karena kita udah dipanggil kan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji, sempurnakanlah umroh. Nah, ketika kita melakukan haji dan umroh, jawabin apa? Labbaik, siap ya Allah. Berarti kita baru jawabin begitu. Jadi labbaik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah, wonten dawuh napa? Qala, Rasul dawuh, kum, berdirilah kamu. Jadi kum, berdirilah kamu. Wong Jawa kum malah berendam ya. Kalau wong Jawa kum berendam. Padahal kum saja artinya berdiri. Kum, berdiri. Faftah lahu, bukakan pintu, lahu buat rojul. Assalamualaikum. Salam, monggo. Faftah lahu, faftah, bukakanlah pintu, lahu, untuk laki-laki yang gedor-gedor pintu itu tadi. Jadi Kanjeng Nabi perintah sinten? Perintah Abu Musa al-Asy'ari, suruh bukakan pintu. Wa basyirhu bil jannah, kabarkan pada laki-laki tersebut akan surga. Jadi Kanjeng Nabi nggak tahu tuh laki-laki yang di depan siapa. Kata Kanjeng Nabi, udah itu bukakan pintunya, kabarkan dia akan masuk surga. Itu kata Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi nggak melihat siapa orangnya. Wong di pintu. Fakumtu, kata Abu Musa al-Asy'ari, fakumtu, kemudian aku berdiri, ya aku bangkit. Fafatah Fafatahtu lahu al-baba. Kemudian aku bukakan pintu untuk laki-laki tersebut. Ya diperintah ya langsung mangkat gitu ya. Faida, ketika aku buka pintu, ternyata siapa? Bi Abi Bakar As-Siddiq. Ternyata yang di luar itu Abu Bakar Siddiq. Jadi yang di luar niku sinten? Abu Bakar Siddiq. Fa akhbartuhu, dan aku mengabarkan kepada Abu Bakar Siddiq bima, dengan ucapan, bima, dengan sesuatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan Nabi. Jadi Abu Musa ya karena diperintahkan yang Nabi
kabarkan pada orang tersebut dia akan mendapatkan surga. Yang ngomong kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu tadi dibilangin Kanjeng Nabi, kamu akan mendapatkan surga, begitu. Kata Abu Bakar, fahamidallah, kemudian Abu Bakar memuji Allah, wadakhola, dan masuk ke dalam ruangan tersebut, fasalam, dan uluk salam kepada Nabi, summa qa'ada, kemudian duduk. Wa akhlaqtu al-baba, kemudian aku menutup pintu kembali, kata Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kalau bacakan riyen nggih, nanti keterangannya menyusul. Kemudian aku menutup pintu lagi, kata Abu Musa al-Asy'ari. Faja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang kusubi dalikal ud fil ardi. Kemudian Nabi juga ngorek-ngorek tanah lagi pakai kayu yang tadi dipegang. Di kayunya diorek-orek lagi, punya batang kayu dioret-oretkan ke dalam tanah ya. Kemudian fastaftaha akhor, ada orang lain minta dibukakan pintu. Tadi kan Abu Bakar, lah ini ada orang lain minta dibukakan pintu. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ya Abdullah, hai Abdullah, qum faftah lahu albab wa basyirhu bil jannah. Maksud dimaknain ya, maknanya sama. Qum, berdiri, faftah lahu albab, bukakan pintu lahu buat orang tersebut, wa basyirhu bil jannah, kasih tahu dia akan masuk surga gitu. Faqumtu, kemudian saya berdiri, fafatahtu lahu albab, dan saya buka pintu. Faida, ketika saya buka pintu, ana bi Umar bin Khattab. Ya, yang jebok pintu ternyata Umar. Oke, tadi Abu Bakar, sekarang Umar. Ya, kemudian ya akhbartuhu bima qala Nabi. Aku menceritakan, mengkabarkan ya apa yang dikatakan Nabi. Kalau bacakan riyin. Fahamidallah, kemudian Umar memuji Allah, wa dakhalat, masuk, wasallama, salam, uluk salam kepada Nabi, wa qa'ada, dan duduk. Wa akhlaqtu al-baba, kemudian aku menutup pintunya lagi. Faja'alan nabiyyu yang kusubi dalikal ud fil ardi. Rasul kembali ya garuk-garuk tanah, ya mungkin beliau lagi apa gitu saya nggak tahu ya. Jadi tanahnya digaruk-garuk pakai batang kayu yang tadi beliau ambil. Istaftaha asalisu, ternyata ada orang ketiga yang ketok-ketok pintu ya. Faqala Nabi berkata lagi, ya Abdullah bin Qais, qum faftah lahu al-baba wa basyiru bil jannah. Bukakan pintu, kabarkan kepada orang yang ketok-ketok itu, dia akan mendapatkan surga. Ya. Tapi apa? Ala balwa takunu. Ala balwa takunu. Dia akan mendapatkan surga dengan cobaan yang menimpanya. Jadi tambahin. Tadi yang kedua Abu Bakar dan Umar tidak ditambahin, cuma bukakan pintu, kabarkan kepada dia akan dapat surga. Lah orang yang ketiga ini, Kanjeng Nabi dawuh, bukakan pintu, kabarkan baginya akan mendapatkan jannah, tapi ala balwa takunu, dengan cara bala yang akan menimpanya. Jadi dapat bala dulu baru masuk surga. Ya fakumtu fafatahtu lahu bab. Kemudian berdiri, buka pintu. Faida ana bi Utsman bin Affan. Ternyata yang di luar pintu itu Utsman bin Affan. Fa akhbartuhu, aku menceritakan kepada Utsman bin Affan bima qala Nabi, ya dengan apa yang disampaikan Nabi bahwa kamu akan mendapatkan surga tapi lewat bencana. Lewat apa? Bencana. Faqala, kemudian Utsman berkata, al musta'anu billah. Allah lah tempat memohon pertolongan. Al musta'anu billahi. Allah lah tempat memohon pertolongan. Wa 'alallah, dan kepada Allah at-tuqlanu, pasrah, tawakal. Summa dakhala, kemudian Utsman masuk, fasallam, kemudian Utsman uluk salam, ya, wa qa'ada, dan Utsman duduk. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ngeten Bapak-Bapak, ada beberapa sahabatnya Nabi yang memang sudah dikabarkan oleh Nabi akan mendapatkan surga. Memang sudah dikabarkan. Yang masyhur itu ada 10 sahabat. 10 sahabat yang al-mubasysyirina bil jannah, yang akan mendapatkan surga. Udah dikabarkan di dunia 10 sahabat. Nah, tapi di hadis ini cuma 3. Hadis yang lain 10. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, dan macam-macam lah. Abu Musa al-Asy'ari termasuk ya.
itu sahabat yang al-mubasyiruna bil jannah, yang dikabarkan akan mendapatkan surga. Langsung Kanjeng Nabi yang bilang. Tapi dalam redaksi ini ada 3 orang yang akan dapat surga. Yaitu Kanjeng Nabi ketika itu ada di kebun, ya kebunnya ada ruangannya bersama dengan Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itu Abu Musa al-Asy'ari. Lah imam kita dalam tauhid itu namanya Abul Hasan al-Asy'ari, keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Itu imam kita, panutan kita dalam masalah ilmu kalam. Karena orang ahlu sunnah wal jamaah, Pak, jenengan kalau ditanya, oh ahlu sunnah wal jamaah itu apa sih? Ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan yang dalam fikih ikut 4 madhab. Ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Dalam fikih ikut 4 madhab. Kalau dalam tauhid itu ikut 2 madhab. Abu Hasan al-Asy'ari, tadi yang keturunan Imam Asy'ari, dengan Abu Mansur al-Maturidi. Kalau tasawuf ikut 2 madhab. Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Definisinya sementara. Yang didefinisikan oleh para ulama. Jadi kalau ada orang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, kok nggak ikut madhab 4 dalam syafi'iyah, dalam fikihnya, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ada orang ngaku kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, ya madhabnya sopo? Imam Samudra misalkan. Ya bukan Ahlussunnah wal Jamaah berarti. Apalagi Imam Haromain itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya madhabnya sopo? Ya Imam Badruzaman, bukan Ahlussunnah wal Jamaah berarti. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah jenengan ingat-ingat, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompok yang dalam masalah fikih mengikuti 4 madhab. Ya, kalau ulangi malih biar nanti dengan ditanya bisa. 1 Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dalam masalah fikih. Dalam masalah tauhid ikut Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Dalam tasawuf ikut Al-Ghazali dan Al-Baghdadi, Junaid al-Baghdadi. Selain itu berarti bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngoten nggih. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari menemani Rasul. Jadi menceritakan kejadian bareng dengan Rasul. Tiba-tiba ada orang ketok-ketok. Ya, ketika dibukakan pintunya ternyata Abu Bakar. Nabi bilang, padahal Nabi nggak tahu nih siapa yang datang, nggak tahu. Ya Nabi ngomong aja, ya tahu namanya wahyu ya, tapi nggak tahu secara kasat mata. Kata Rasulullah, bukakan pintunya. Abdullah bin Qais beri kabar dia akan dapatkan surga. Itu ternyata yang dibuka Sayyidina Abu Bakar. Berarti memang Sayyidina Abu Bakar itu min ahlil jannah. Ya bagaimana bukan min ahlil jannah? Orang Abu Bakar itu temannya Kanjeng Nabi. Orang yang pertama iman dengan eling-eling. Wong sing pertama iman ya dari golongan laki-laki, orang dewasa dari golongan laki-laki itu Sayyidina Abu Bakar, Pak. Jadi as-sabiqunal awwalun, 1 orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya 1 dari golongan orang merdeka, orang dewasa, itu Abu Bakar bin Siddiq, Pak. Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan perempuan itu Khadijah Al-Kubro, istrinya Kanjeng Nabi. Dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Makanya Kanjeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu orang yang nggak pernah kafir, Pak. Makanya jangan beda kan. Kalau kita Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jawabin apa? Radhiyallahu ta'alaan. Tapi begitu Umar radhiyallahu, Utsman radhiyallahu, ketika Ali Al-Khalifatur Rabi, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jawabin apa? Karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Kenapa kok jawabannya beda? Sebab salah satu penjelasan ulama ya, tentu penjelasannya banyak. Salah satu penjelasan ulama, sebab Sayyidina Ali tidak pernah kufur, ya. Ya, Sayyidina Ali kecil, begitu balik langsung masuk Islam, Pak. Nah, anak sebelum balik itu kan nggak dihukumi apa-apa. Kalau Sayyidina Abu Bakar namun sewu, ya kan beliau sudah dewasa, sebelum Islam datang kan beliau mengikuti kepercayaan yang lain. Sayyidina Umar apalagi, Sayyidina Utsman juga begitu. Lah begitu Sayyidina Ali balik langsung masuk Islam. Makanya Sayyidina Ali ketika disebut namanya, jawabannya apa? Karramallahu wajhah. Itu yang membedakan. Ini Sayyidina Ali. Lihat ternyata yang dibuka niku napa? Sayyidina Abu Bakar.
Berarti Abu Bakar niku min ahli jannah. Abu Bakar niku min ahlil jannah. Yang kedua sama, ada orang gedor-gedor pintu. Ya, saya langsung saja niki. Ternyata yang dibuka ternyata Umar. Umar bin Khattab niku dapat barokah doanya Nabi, Pak. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad dakwah di Mekah, ada dua sosok yang paling menentang keras sama Rasulullah. Namanya Umar bin Khattab dan Amr bin Hisam. Ya, ini dengan eling-eling niki sejarah niki. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisam. Amr bin Hisam itu siapa? Amr bin Hisam. Amr bin Hisam itu Abu Jahal. Amr bin Hisam itu Abu Jahal. Jadi ada di kota Mekah orang yang sangat membenci dan mau membunuh Rasul. Dua Umar. Umar bin Khattab, Amr bin Hisam. Kata Rasulullah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau perkuat Islam ini dari salah satu Umar ini. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Janjane Kanjeng Nabi kepenginnya Amr bin Hisam, Pak. Kepenginnya Abu Jahal yang masuk Islam. Kepenginnya, janjane loh. Amr bin Hisam. Saat itu namanya masih Amr bin Hisam, bukan Abu Jahal. Tapi ternyata Allah pilihannya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Dulu orang yang sangat memusuhi Kanjeng Nabi, Pak. Ternyata nopo, saat ini makome bareng karo Kanjeng Nabi. Orang sowan Kanjeng Nabi mesti sowan Umar, sowan Abu Bakar. Mula yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, maksudnya yang sekarang masih belum taat kepada Allah, belum menentukan bahwa dia akan su'ul khotimah. Umar saja preman, husnul khotimah, ya. Umar mawon preman tapi husnul khotimah makomnya bareng Kanjeng Nabi. Yang sekarang sudah baik, yang sekarang sudah soleh, jangan sok-sokan, ya. Belum tentu husnul khotimah, gitu ya. Maka nopo ya tetap mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jangan putus asa. Ternyata yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar dan Umar ini sahabatnya Rasul plus mertuanya Rasulullah. Eling-eling jenengan. Abu Bakar dan Umar itu sahabatnya Nabi plus maratuane Kanjeng Nabi. Sebabnya apa? Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah. Ya, digarwo atau diperistri oleh Kanjeng Nabi Siti Aisyah itu. Umar punya anak namanya Hafsah. Hafsah juga diperistri Kanjeng Nabi. Maka Abu Bakar, Umar itu sahabat plus mertua. Utsman, Ali sahabat plus menantu. Jadi Utsman, Ali sahabat juga menantu. Utsman apalagi dua memperistri putrinya Rasulullah yang kemarin kita ceritakan ya. Dua nggak sekaligus tapi yang satu wafat kemudian turun ranjang gitu. Nah itu Sayyidina Utsman. Yang nomor 3 ada orang kedor-kedor lagi. Ternyata ketika dibukakan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi Kanjeng Nabi sabdanya berbeda. Kanjeng Nabi dawuhnya kasih kabar gembira pada orang tersebut yang kedor-kedor pintu, dia akan dapat surga tapi dengan bala yang menimpanya. Dia juga akan terkena bala. Dan terjadi Pak dalam sejarah Islam, Sayyidina Utsman bin Affan itu memimpin umat Islam saat itu selama 12 tahun, 2 periode. Periode yang pertama sukses. Periode yang kedua karena beliau sudah sepuh. Jadi kebanyakan pemimpinannya, roda kepemimpinannya dipegang oleh saudara-saudaranya. Akhirnya menimbulkan konflik, menimbulkan keributan yang berujung kepada Sayyidina Utsman didemo sampai dibunuh. Nah, itu doanya Kanjeng Nabi, bukan doanya ya, maksudnya sabdanya Kanjeng Nabi kejadian bahwa Sayyidina Utsman akan terkena bencana, jadi dibunuh di demo. Sebab periode yang kedua itu udah sepuh. Makanya presiden harus sepuh ya linglung Pak. Lali-lali terus ya, lupa-lupa terus. Sudah sepuh Pak. Ngomongnya mensela-mensela. Donald Trump sehari bohong 32 kali. Donald Trump. Nggak ngerti nah presidennya dewe itu. Nah, presiden kita nggak tahu Kang Rusmo sih ngerti. Jadi presiden habis sepuh yang ngono Pak. Agak-agak lupa begitu. Kalau pemimpin gue sing ngasih nom atau sing ngasih nom tangguh sepuh dari pemimpin waya istirahat. Ngaten nggih. Lah itu Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu wafatnya terbunuh lagi maca Quran. Terbunuh sampai Qurannya kena darahnya beliau.
12 tahun Sayyidina Utsman memimpin umat Islam saat itu. Walhasil dalam hadis ini ada 3 sahabat Nabi yang memang dikabarkan langsung oleh Kanjeng Nabi beliau akan mendapatkan surga. Tapi di hadis lain 10, yang terkenal itu 10. Nah, cuman hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim itu 3, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, itu yang dikabarkan oleh Rasulullah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih. Al hadis rabi wasalasun utawi hadis kang nomor 36. Nggih. Al hadis rabi wasalasun hadis kang nomor 34, mohon maaf. Hadis kang nomor 34. Akhbarona mengkabarkan kepada kami siapa Abul Khair Syadi ibnu Abdillah, namanya Syadi bin Abdillah, Maula Syarif al-Ansori, yang jadi budaknya Syarif al-Ansori, Akhbarona Syarif Abul Fadl Muhammad bin Abdissalam al-Ansoriyu, Akhbarona Abul Qasim Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaidillah bin Muhammad bin Husain al-Khurfiyu, Haddasana Habib ibnul Hasan al-Qazzazu, Haddasana Abu Bakar bin Umar bin Hafs bin Umar bin Yazid as-Sadusiyu, Haddasana Asim bin Ali, Akhbarona Ibnu Abi Dhi'bin anil Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhum, dari Sayyidina Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man utawi sapa wonge kukanat ono ing dahu ing dalem sandinge man apa madlimatun kedzaliman min akhihi saking saudarane man fi irdihi yang berkaitan dengan harga dirinya saudaranya, au malihi atau hartanya saudaranya, fal yuhallilha maka hendaknya dia minta halalnya min sahibiha dari yang pernah didolimi, min qabli ayyuk khoda minhu hina la yakunu dinarun wala dirhamun, min qabli ayyuk khoda ing dalem sadurunge den hukum, din alap din hukum minhu saking man hina la yakunu sumangsane ora ono apa dinarun dinar wala dirhamun lan dirham. Fa in kana lahu amalun soleh, apabila seorang itu enggak punya amal yang soleh, fa in kana lahu amalun solehun, kalau orang tersebut punya amal yang baik, ukhidha minhu biqadri madlimatihi, maka amalnya akan diambil, diperuntukkan untuk saudaranya yang dizolimi, ya, dengan kadar kezolimannya, dengan seukuran kezolimannya. Wa illam yakun lahu, apabila orang yang zolim itu tidak punya amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka akan diambilkan dari kejelekan orang yang dizolimi, fahuminat alaihi, dan diserahkan atau dibebankan alaihi kepada orang yang zolim. Ini larangan zolim, Pak. Larangan apa? Berbuat zolim. Jadi lamun ada seseorang berbuat zolim kepada saudaranya, gue ulangi malih. Kalau ada orang berbuat zolim pada saudaranya, zolim niku nopo? Zolim itu wad'u syai'in bi ghairi mahali, meletakkan sesuatu, naruh sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zolim. Lamun Kang Rus mau naruh peci ning dengkul, itu jenenge zolim. Naruh peci ning dengkul zolim, sebab peci tempatnya ning mustoko, ning sirah, bukan ning peci, bukan ning dengkul, lutut. Ada orang buang sampah di jalan, zolim niku, zolim namanya, zolim. Sampah tempatnya bukan di jalan. Nah, makanya orang buang sampah di jalan itu dosa terus, Pak. Mbok kira ora, dosa terus. Nggih, ora sadar. Ada orang talang rumahnya, mancurnya airnya di rumahnya orang lain, zolim. Itu yang kadang-kadang kita nggak sengaja, maksudnya dosa yang kita nggak ngerasa. Kalau zina, kalau nyuri, membunuh orang, dosa itu mah jelas. Insya Allah kita semuanya orang yang punya iman nggak ngelakuin begitu, insya Allah. Tapi yang begini loh, Pak, nanam pohon, buahnya rindang, daunnya rindang, daunnya pada jatuh di rumah orang, halaman orang. Kemudian dia nggak mau nyapuin, sing nyapuin sing duwe omah.
Iku dolim sing duwe pohon. Dosa-dosa harus minta halalnya. Kalau orang nggak, misalnya gitu, misalkan Rusmo dua pohon mangga, daunnya lebat, daunnya guguran di rumah saya, karena rumahnya berdampingan, di halaman saya. Kok nggak mau nyapuin, malah nyapuin saya. Lah Kang Rusmo dolim. Pohon-pohonnya Kang Rusmo kenapa kok ngotorin di rumah saya? Harusnya Kang Rusmo yang nyapuni. Nah, makanya kudu jaluk halalnya. Itu dolim yang kadang-kadang. Angger poyan primen, engko buahe begeloro Pak, sampean. Nah, itu bagus. Itu bagus. Cuman kan kadang-kadang orang mikir, ya panen di pangan dewe sampai nyampain rumah orang, itu dolim Pak. Saya itu ikut dolim. Nah kalau orang nggak minta halalnya, dosa terus dia Pak, dosa terus. Oke. Maka sih hati-hati. Nah, dosa-dosa seperti itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Insya Allah kalau dosa besar mang nipu orang, ngoroi orang, insya Allah kita enggak lah, insya Allah enggak. Nah, cuman kalau yang seperti itu tuh yang nggak sadar. Ya. Nah, Bon, barang siapa yang punya kezoliman kepada saudaranya, berkaitan dengan harga dirinya, au malihi atau hartanya, mungkin pernah ganggu, pernah ganggu hartanya, ganggu harga dirinya. Maka kata Kanjeng Nabi, fal yuhallilha min sahibiha, minta halal. Ya jangan nunggu habis lebaran, halal bihalal, kesuwen. Minta maaf-maafan, minta lebaran. Maaf-maafan kok minta lebaran. Ya nyandak lebaran ya orang ya bar. Ya nyeluk halal. Minta halal kepada saudaranya. Min qabli ayyuk khadha minhu hina la yakun dinarun wala dirhamun, sebelum datang satu masa duit itu udah nggak payu, uang itu nggak payu, berarti itu masa nopo ya, masa seorang yang dunia. Seorang yang dunia kan ya uang nggak laku, dinar dirham emas perak nggak laku, maksudnya sebelum kamu wafat, begitu maksudnya. Lah kalau kamu wafat belum jaluk ngampuro, fa in kana lahu amalun sholih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau orang yang dolim itu punya amal yang soleh, amalnya diambil, dikasihkan saudaranya yang didolimi. Jadi kayak kasus tadi, Kang Rusmo dolim sama saya, Kang Rusmo pahalanya banyak, saya ambil untuk nemboki kedolimannya yang belum minta maaf. Nah itu rugi. Ngajinya Kang Rusmo hilang semua, sholatnya hilang semua, ya kan? Ambil sih kan, dia kan belum minta maaf. Rugi lah, mendingan urusan dolimin lah. Iya kan begitu gitu. Iya. Sebabnya apa ya? Ya karena dia belum minta maaf ngoten nggih. Jadi kalau punya amal baik, dia ambil amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kasihkan kepada saudaranya yang terzolimi. Nah, maka jangan suka dolimin orang. Dolimin orang bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. Dan ini adabnya kita ya, diajari Kanjeng Nabi. Kalau kita punya salah, fal yuhallilha. Minta maaf, minta halal. Aku minta maaf yo, ngoten. Kadang-kadang kan minta maaf kan, apalagi nun sewu nggih, mohon maaf. Kadang-kadang kan berat. Lo aku Pak, aku mohon maaf ya. Kadang-kadang saya ngajarin Kang Rus, masa saya minta maaf, kan kadang-kadang punya gengsi seperti itu, ya kan? Mau wong tua maaf mbak anak, kadang-kadang kan begitu. Nah, itu kadang-kadang begitu, Pak. Sing njaluk maaf kudunya anak lah. Sing njaluk maaf kudunya santri ini lah, orang kiai ini. Lah, kadang-kadang padahal yang salah kiainya, salah orang tuanya, tapi nggak minta maaf. Lo mau sosok njaluk maaf kok bojone? Panjenengan kalau Idul Fitri sing njaluk maaf iku sampean apa istri sampean, Pak? Ya harus sampean njaluk maaf Kang harus mau bar foto iki, bar foto iki. Loro-lorone lah Pak. Loro-lorone ya. Iya. Lebaran ini suami harus minta maaf kepada istrinya. Betapa banyak salahnya suami kepada istri. Ojo istrinya dulu. Kalau bisa suaminya dulu, saya minta maaf, Bu. Nah, begitu. Itu nungguin apa jenenge istrinya, suruh sujud lagi, suruh sungkem. Orang Pak, orang. Lopo, ya minta maaf lah. Ya bojone minta maaf, suaminya minta maaf, ibunya juga minta maaf, kan indah ngoten Pak. Nggih. Alhamdulillah kula nggih ngoten Pak. Kula ndak setiap lebaran ya minta maaf kalian istri. Ya karena memang kita kadang-kadang repotin istri, kadang-kadang nggih salah sama istri. Ya kita minta maaf. Ya minta maaf. Jadi kalau dia punya amal yang baik, amalnya diambil, diserahkan kepada saudara yang didoliminya. Loh kalau ini amalnya sudah habis, amal baiknya sudah habis, kedoliman dia masih banyak.
kedoliman dia masih banyak. Bagaimana? Maka wa illam yakun lahu, apabila dia nggak punya amal soleh, ukhidha min sayyiati sahibihi, kesalahan saudaranya, dosa saudaranya yang didolimi itu diambil oleh Allah, fahumilat alaihi, ditanggungkan atau dibebankan kepada dia yang mendolimi. Rugi, Pak. Makanya katakan dengan Nabi, kamu tahu orang yang rugi, kamu tahu orang yang muflis, yang rugi. Kata sahabat, ya orang yang rugi yang nggak punya harta, Rasul. Bukan. Orang yang rugi itu orang yang pahala kebaikannya diambil oleh Allah, diserahkan kepada orang lain, dan kejelekan orang lain diambil, diserahkan kepadanya. Yaitu orang yang dolim. Itu orang yang apa? Dolim. Mulakno Kanjeng Nabi dawuh, jangan saling mendolimi. Jangan saling mendolimi. Nggih. Mula bagaimanapun caranya kita tidak boleh dolim sama seorang. Nggih. Karena apa? Karena ya itu kita akan jadi orang yang rugi, muflis, Pak. Eman-eman pahala kita, eman-eman tabungan pahala yang sudah kita kumpulkan, tahu-tahu hilang begitu saja. Tahu-tahu jatuh kepada orang lain. Kan eman-eman, Pak. Mula kula ngelingaken awake kula piyambak, khususnya umumnya bagi rekan-rekan semuanya, kedoliman-kedoliman itu jangan sampai kita lakukan. Dolim yang paling berat, Pak, dolim yang paling berat. Dolim itu ada dua. Dolim itu ada dua. Ada dolim yang paling berat. Nopo niku? Yaitu syirik. Syirik itu kedoliman, Pak. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu dolim yang sangat besar. Lah kok nopo syirik dolim? Lah iya, wong manungsa harusnya nyembah Allah. Lah kok nyembah wong, nyembah makhluk? Berarti kan salah tempat, Pak. Berarti kan salah tempat. Orang harusnya nyembah Gusti Allah. Lah kok nyembah watu? Lah kok nyembah berhala? Malah nyembah wit beringi. Sampean kan biyen pas jahiliyah sadurunge ning bumi ning Cilongok kan sampean seringe jaluk nomor. Aku kenal loh Pemalang itu Dewi Lanjar kok. Pemalang, Pekalongan, Dewi Lanjar, Ngerti bayo. Blorong, Pesugihan kan kenal kula. Sampean nak topon Gunung Pemalang kono. Lah, iku dolim, Pak, jenenge nggih. Dolim itu ada dua. Dolim yang paling besar adalah dolim ketika dia syirik. Nomor dua, dolim pada dirinya sendiri. Dolim pada dirinya sendiri. Kenapa dolim pada diri sendiri? Enggak jawab undangannya Gusti Allah. Enggak memenuhi undangannya Gusti Allah. Aku jenenge dolim. Linapsihi, pada dirinya sendiri. Diperintah sholat, gak mau sholat. Perintah poso, gak mau poso. Dolim berarti dia. Nggih. Makanya sing hati-hati. Nggih. Piye-piye jenengan, piye-piye kita semuanya, yang terpenting jangan menyekutukan Allah, titik. Jangan menyekutukan Allah. Mau ya bukan berarti kita menghalalkan dosa ya, tapi yang namanya manusia kadang-kadang terjerumus dosa nih, Pak. Mau dosa sebesar apapun, yang penting kita jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Karena apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik ini dosa yang paling besar. Lihat kesyirikan modern sekarang banyak, Pak. Ada orang THR-nya nggak turun, wah mati aku. Aduh, mati aku, orang THR mati aku. Loh, padahal sing gawe urip kudu THR loh, Pak. Sing gawe urip Gusti Allah kok. Ora oleh THR malah bingung. Waduh, iki lebarannya tanggal 20, tanggung ini gaji bulan Maret nggak cair ini. Aduh, bahaya lebarannya ini, nggak bisa pulang. Lah opo, Mas? Bukan berarti saya punya uang, bukan saya ya nggak sama sekali jenengan sama. Cuman ya biasa aja lebaran sehari. Dari bapak kula, Pak, sing nang griya niku teng kampung. Lha apa nang susah-susah lebaran sak dino kok. Lebaran kan cuma sehari. Ngapain susah-susah? Bar salat Id makan opor tidur selesai. Kadang-kadang kan kita abangnya nggih, ukuran pene sing paling banyak itu nggih, pernak-perniknya yang bikin puyeng. Nggih, harus beli baju berapa setel? 4 setel. Waduh. Ya repot. Badanan. Lah, lesir, jalan-jalan. Nah niku sing bikin bingungan niku niki. Kowe ngaten mawon nggih. Jadi muga-muga awake dhewe enggak sampai berbuat dolim. Kalaupun berbuat dolim ketika dolim kepada Allah ya, maksudnya ya sering langgar aturan Allah, ya mudah-mudahan kita langsung minta maaf. Kalau kita dolim kepada teman kita, saudara kita, minta maaf, jangan gengsi. Ya saya minta maaf kalau salah. Ngoten kan indah. Ngoten nggih. Insya Allah kita besok lanjutkan
hadis yang nomor 35. Insya Allah nanti habis hari Jumat hatamnya. Jadi nanti ada waktu 1 minggu buat jenengan menyelesaikan tadarus Qur'annya, Insya Allah hari Jumat diselesaikan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, ora banjir sih, Kimo, ora banjir. Ini harus mau cara kerja banjir dari menere keteles, ini menere keteles. Sampai jalan motornya dipanggul, Kang. Pak Kris sehat, Pak Kris. Ya Allah, Pak Kris. Alhamdulillah. Kita di Tangerang, Pak Kris. Oh iya. Alhamdulillah. tumben niku Gus Rofiq manteng biasanya film. Ngopi niku. Orang enak Ngopi ya. ngomong Gus Rofiq kalau ngopi kayak gini. Lah, tak domongan kan itu kan tirai kan bungkuk. Iya, kayaknya turu kayaknya gue. Gus Rofiq turu kayaknya Gus Rofiq. Di klub baik kancane wis pada metu-metu turu gue. Tadi imam subuh beliau, habis imam subuh. Gus Rofiq. Oh, iya. Imam subuh. Jadi masih ngantuk ya, baik lagi. Datang ke masjidnya agak pagi. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Ya, amin. Makasih Pak Zen. Pak, duluan ya Pak ya. Assalamualaikum ya Ustaz ya. Ayo, mohon maaf. Assalamualaikum.